Saya ulangi. Berdasarkan An-Nur ayat 1, maka pola pengajiannya harus pola pengajian menurut sunnah Rasul. Ya. Pertama, dasarnya harus jelas. Kedua, prosesnya harus benar dan ditekuni. Ketiga, tujuannya harus tercapai. Itu ngaji namanya. Jadi ngaji itu harus ada target gitu. Harus ada target ngaji itu. Nah, maka dalam An-Nur ayat 1 pertama kalimatnya suratun anzalnahu. Apakah dalam bentuk ayat-ayat Quran yang diklasifikasi menjadi materi-materi pelajaran, ditopang dengan bagaimana bentuk praktis Rasulullah tentang ayat-ayat yang dijadikan bahan kajian atau bahan pengajaran, seperti yang saya lakukan. Begitu membahas ayat ini, maka penjelasan Rasulnya seperti ini, dan fakta kehidupannya yang dilakukan oleh Rasulullah ya begini gitu. Jadi jelas. Ya. Dasarnya jadi pertama dasarnya harus jelas ya. Dasarnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Itu dasarnya. Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat di surat Toha ayat 1. Ya. Dasarnya harus Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini yang terus kita gali, ini ayatnya, ini sunnahnya, ini wahyunya, ini sunnahnya, terus begitu cara mengajarkannya. Dan harus diklasifikasi. Teori menanamkan Al-Qur'an ke dalam kesadaran manusia, itu teorinya sama dengan teori menanam tumbuhan. Kalau mau menanam sesuatu kan tanahnya disiapkan, tanah yang baik, kan begitu. Siapkan sarana akliyah kita, sarana berpikir kita, siapkan kolbu kita yang terbaik untuk menerima. Sebab Anda datang ke MKS Pabaliut Sirah, datang lagi mau bener. Berpaleng kita sebenarnya, daripada stres di imam, mending ngaji. Masalah dibawa ke ngaji, kia atuh lieur. Asup keluar. Tak dibawa masalah makanan ngaji. Engke balik ngaji, masalah bereskeun gitu. Kuluna oge. Nya. Sok we geura buktikeun. Datang ke pengajian bawa 1000 masalah gitu. Rupa-rupa masalah dibawa ke pengajian, ada mal asup. Ya, susah. Yang kedua, prosesnya harus benar dan tekun. Prosesnya harus benar dan tekun. Apalagi kalau kajiannya itu sistematik. Tahapannya jelas. Mana yang datang, tidak, hadir, tidak, udah. Coplok hiji, coplok dua, ternyambung. Gitu. Kadang-kadang bingung menyimak, nah kieunya, berarti mesti jelaskeun memehna gitu. Seperti kazarin itu. Yang akan didiskusikan oleh para ustadz itu kazarin itu mengenai bagaimana pola menanam, ya, cara menanamnya. Kazarin akhraja sat'ahu fa'azarahu pastaglazo pastawa ala suqih. Dari mulai bibit meletek keluar tunas terus tumbuh berdahan, berbatang, berdahan, beranting, berdaun, berbunga, berbuah. Itu kazarin. Konsepnya harus begitu pengajian tuh. Ya. Nah, jadi harus benar, harus dan tekun. Yang ketiga, tujuan tercapai. Nah, ini kalau dikaitkan dengan Quran surat Ar-Rum ayat 50, ya. Fanzur ila asari rahmatillah. Fanzur ila asari rahmatillah. Ya, fanzur ila asari rahmatillah. 50. Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila asari rahmatillah.
Coba telusuri atau evaluasi olehmu. Coba telusuri atau evaluasi olehmu kesan-kesan yang membekas dalam kurung asar, lain waktu asar, lain asar. Coba telusuri atau evaluasi olehmu kesan-kesan yang membekas atau asar setelah mendapatkan rahmat Allah. Nah, coba telusuri, evaluasi olehmu kesan-kesan yang membekas atau asar setelah mendapatkan rahmat Allah. Ya. Kesan-kesan dalam kurung asar, kesan-kesan yang membekas dalam kurung asar. Jadi asar ini adalah kesan-kesan yang membekas, jejak ya, tapak-tapak. Kesan-kesan yang membekas atau asar setelah mendapatkan rahmat Allah. Beda-beda. Ayo media tenyarandenya. Setelah mendapatkan kesan-kesan yang membekas, ya. Maksudnya begini, ada tidak setelah ngaji kesan-kesan itu? Jangan-jangan sesuai dengan umur peserta barho, begitu bubar, oh, jangan-jangan begitu. Berarti paling budak moral lain nih, maju ke kolot itu, ya. Ayo maju ke kolot ya barho, bubar poho. Nggak ada kesan yang membekas tuh setelah ngaji itu. Ini harap ditelusuri, kata Allah. Telusuri, evaluasi lah maksudnya. Ada tidak bekas-bekas dari ngajinya? Rahmat Allah itu ada dua jenis. Ya. Rahmatillah ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah butir-butir air hujan. Secara fisika ini, oh salah nulisnya, fisika dulu ya. Jenis rahmat Allah secara fisika, satu, fisika berupa butir-butir air hujan. Fisika yaitu butir-butir air hujan. Nanti hadisnya saya bersebutkan. Butir-butir air hujan itu rahmat Allah. Tahu nggak, awan yang menggumpal itu rata-rata 500.000 ton beratnya. Kebayang tuh lah, masa geblegan turun ke bumi. Imah, mobil, gedung-gedung, hancur tuh. Itu rahmat Allah tuh. Maka caranya, teknisnya apa? Wa arsalna riyah, Allah utus, Allah tugaskan angin. Nah, anginlah yang menyaring. Kan gumpalan awan tuh hampir seperti es beku, tapi tidak membeku seperti es. Tuas ente. Membeku aja, tapi dalam bentuk halus. Karena kalau dalam bentuk gumpalan es batu, itu pesawat kumaha tuh. Mana tidak lagor. Nah, kemudian diutuslah angin. Oleh angin srup, maka tetesan-tetesan air dari awan itu menetes dalam bentuk butiran-butiran. Itu cara Allah membagi rahmat tuh. Mantap ulah ngambek hujan tuh, aing mah hujan wae. Justru rahmat. Edo. Justru Kang Rahmat Edo ya teh. Edo nya. Edo kita ngomongin Edo. Nah, itu adalah rahmat. Jadi ketika butiran-butiran air hujan turun ke bumi, maka wal ardi zatis sod'i, apa yang ada di bumi, tanah bagian permukaan tersapu oleh air hujan, keluar. Jadi akhirnya apa yang muncul? Biji-bijian. Zatis sod'i, maka biji-bijian meletek, membelah diri, lalu keluarlah tunas. Itu cara kerja alam. Kalau sudah seperti itu tuh apa yang terjadi? Lihat di Al-Baqarah ayat 22
Dua, alladzi ja'ala lakumus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Setelah itu adalah rizqol. Kalau tunas sudah memecah, muncullah tunas. Kalau biji sudah memecah, muncullah tunas. Maka disitulah rezeki bagi kalian. Jadi nah makin ngambek kayak hujan. Taeta. Jadi secara fisika, butir-butir air hujan adalah rahmat. Secara budaya, yang kedua, secara budaya, butir-butir air hujan adalah ayat-ayat Al-Quran. Secara budaya, butir-butir air hujan menggambarkan ayat-ayat Al-Quran. Diterima 1 ayat, diterima 2 ayat, diterima 5 ayat, diterima 10 ayat. Tolong jumlahkan. Setiap pengajian Ahad pagi di MKS, pangajumlahkan murabi berapa ayat yang dikeluarkan. Dataran dihitung tuh. Sampai hitung darah. Pokoknya Ahad ini sekian ayat yang Pak Ustadzian jelaskan atau dikeluarkan. Itu butiran. Lalu adakah hasilnya? Panzur ila asali rahmatillah. Coba telusuri, evaluasi, ada tidak kesan-kesan yang membekas? Pengaruh tetesan air hujan, walaupun setetes-setetes dalam bentuk butiran, tapi dengan intens subur tanah. Aisyah kecelak ya, itu mau nyuburkan, tapi kan terus. Entah berapa ribu butir yang menimpa sebuah area tanah, yang kalau dihitung entah berapa kubik Allah siram tuh wilayah Sukabumi dengan air hujan. Paham ya? Berapa liter kubik? Berapa liter, berapa kubik kira-kira air yang menyirami tanah di wilayah Sukabumi ketika hujan turun? Maaf, hujan teh turun wae itu di Sukabumi teh. Banyak masjid yang membuka pengajian, ayat demi ayat diajarkan. Ada nggak perubahan? Jangan kalah sama fisika. Mereka to'iin wasama idzati rodi wal ardi dzati sodi. Mereka bekerja tiada henti. Turun hujan, biji tumbuh, keluar tunas, menjadi berbagai macam tanaman, dan itu menjadi warazaqakum minat thayyibat, rizki terbaik bagi manusia. Hasil ngaji juga sama. Maka kalimat berikutnya apa di Al-Rum 50? Kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha inna zalika lamuhyil mauta. Saya terus terang, kalau mengungkap ayat ini tuh kumaha itu perasaannya, betapa indahnya Allah cara mengungkapnya itu. Sudahkah seperti tanah gersang menjadi subur? Sebab kemampuan Al-Quran itu mampu menghidupkan yang mati. Tanah gersang jadi subur ku Quran. Nah, maka berdasarkan hadis itu, alaikum bimujalasatil ulama, satu keharusan bagi kalian sering duduk satu majelis dengan orang yang berilmu atau seseorang yang memberikan ilmu, wastima'il hukama, lalu simak dan dengarkan butir-butir ayat yang disampaikannya. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati. Sebab jika disimak dengan benar, disimak dengan baik, diserap seperti air hujan menyerap ke tanah sehingga menjadi subur, maka qalbu mayyit bisa dihidupkan kembali. Inna dzalika lamuhyil mauta di ayat ini. Al-Quran bisa menghidupkan yang mati. Kama yuhyil ardol maitata bima ilmatori, sebagaimana tanah yang gersang jadi subur setelah disiram air hujan. Anda setelah menerima ayat-ayat Allah menjadi suburkah kalbu Anda? Hidup artinya kalbu itu. Maka kembali ke Al-Anfal yang sering saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya keyakinan, istajibu lillahi wali rasulih, penuhilah ajakan seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, dimana jika kalian merespon seruan ajakan Allah kepada kalian, lima yuhyikum, jiwa kalian akan hidup. Mau mati mah. Kalau tidak disiram dengan Quran, sama seperti tanah gersang yang tidak pernah disiram oleh air hujan. Maka mengalami kegoncangan jiwa, kehampaan psikologis, kekeringan spiritual, tanpa hudan, tanpa iman, ngaco.
Sok we. Innalladzina laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Jiwa yang tidak pernah diisi dengan Quran rusak segala-galanya. Fisik rusak, jiwa juga rusak. Nah, bayangkan kalau serba rusak, gimana nggak rusak sumber daya alam? Rusaknya sumber daya alam karena rusaknya mental manusia. Hidup-hidupkan jiwa kita dengan Quran. Sebab inna nahnu nuhyil mauta. Sebab program utama Allah dengan Quran adalah menghidupkan yang mati. Masalul ladzina yazkurunallaha wal ladzina la yazkurunallaha kamasalil hayyi wal mayyiti. Gambaran orang yang kolbunya menerima Quran dengan orang yang kolbunya belum menerima Quran itu seperti hidup dan mati. Orang yang kolbunya siap menerima Quran hidup, orang yang kolbunya belum mau menerima Quran mati. Maka orang yang nggak ngaji hakikatnya adalah bangkai yang bisa bercerita. Tuh, lu can ngaji-ngaji mah bangkai hakikatnya. Panas omongan biar teh sebenarnya. Jadi aku udah mikir jelema teh. Ya. Nah itu ya. Jadi jangan dikira air hujan bukan rahmat, air hujan rahmat. Nah, butiran air hujan itu mencerminkan butiran-butiran ayat yang diterima oleh kolbu kita sebagaimana tanah gersang setelah mendapatkan siraman air hujan, maka tanah berubah menjadi subur. Kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha. Oke, paham sampai di situ? Ya. Nah, oleh karena itu, apa sih tujuan ngaji? Coba, apa sih tujuannya? Tujuan pengajian. Kade, bukan sekedar ngaji ya, bukan sekedar hadir di pengajian, bukan sekedar mengadakan pengajian. Ingat itu. Tapi harus jelas tujuannya. Maka lihatlah di An-Nur ayat 1, di ujungnya. Apa kalimat di ujungnya? Di An-Nur 1. Ujung ayatnya. Nah, itu tujuan. Jadi tujuan pengajian itu adalah la'allakum tazakkarun. Ini tujuannya. Terjemahan bebas dari tazakkarun adalah lahirnya imtak. Lahir imtak. Itu lahir imtak berarti Al-A'raf ayat 96 ya, walau anna ahlal qura. Jadi kalau sasaran pengajian kita adalah la'alakum tadzakkarun, agar kalian menjadi manusia-manusia sadar, ya beriman, ya bertakwa, maka dalam Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokatim minas sama iwal arha. Barokatim. Nah inilah sasaran ngaji. Cuman berkah itu seperti apa sih yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis? Nanti itu ada bab berkah khusus ya. Jadi tujuan pengajian kita itu. Jadi kalau hasil ngaji tidak menghasilkan iman, jelas ada trouble dalam pengajian. Ada yang salah. Kalau tidak menghasilkan takwa, takwa itu kan sebagai supremasi paling tinggi dalam jabatan manusia itu. Status atau kedudukan manusia paling tinggi adalah takwa kan? Berarti ada apa dengan pengajian kalau tidak menghasilkan takwa? Tidak menghasilkan iman, tidak menghasilkan takwa. Itu ngajinya ada apa berarti? Ya. Surat apa kira-kira yang menjelaskan inna anzalna ilaika dzikra? Surat naon dah? Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu az-zikra. Az-zikra itu apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut az-zikra? Al-Quran disebut az-zikra karena memang Al-Quran pembentuk sadar. Membentuk manusia sadar. Manusia sadar itu apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tafsir dari az-zikra adalah iman dan takwa tafsirnya. Nah, lahirlah manusia seperti itu. Dengan hasil ngaji. Maka tanpa ngaji nggak akan ada iman, apalagi takwa. Tanpa iman dan takwa tidak akan masuk surga. Ayo anak minantu mau ke surga mau tengah ngaji. Sok kita merenungkan. Saya ke surga tengah ngaji karena tidak ada transformasi sama sekali, ya. Nah kemudian proses ini sebelum ke diktat nih.
Kemudian yang kedua adalah proses. Ya, proses yang kedua. Proses di sini adalah bersifat transformasi. Bersifat transformasi, dalam bahasa Quran disebut nuzul. Ya, transformasi itu bahasa Qurannya nuzul. Ya, pola pengajian kita harus bersifat transformasi atau nuzul. Maksud nuzul itu apa? Dijabarkan secara sistematis nuzul itu. Dijabarkan secara sistematis. Al-Insan ayat 23. Ya. Dijabarkan secara sistematis. Al-Insan 23. Mengenai nuzul, mengenai transformasi yang sifatnya sistematis. Jelas tahapannya sistematis itu. Tetapi mau tidak mau, di abad sekarang, dari dulu sampai sekarang, proses transformasi atau diturunkannya pembelajaran, itu ada dua model. Transformasi ini ada dua model. Ada dua model. Ini ilmu dan pengetahuan ya. Nah, model yang pertama, isolul ma'lumati fi zihnil insani. Ini teori bagi guru nih, para guru. Isolul ma'lumati fi zihnil insani. Nah, kalau yang pertama ini umum sifatnya. Umum sifatnya. Isolul ma'lumat fi zihnil insani. Hanya sekedar mentransformasi ilmu kepada akal manusia. Ieu mah asal ngajar ieu mah. Asal ngajar kumaha hasilna? Kembali ke masing-masing murid we. Asal ngajar mun ka hiji mah. Hanya sekedar mentransformasi ilmu garis miring pengetahuan ke dalam otak manusia. Ke dalam otak manusia. Kalaupun mencapai target, hanya dibikin pinter. Kalaupun mencapai target, pola yang pertama, kalaupun mencapai target, hanya dibikin pinter. Jago matematika, gitu. Jago fisika, lompat anak-anak kimia. Itu sekitar itu. Nggak ada yang lain. Hanya dibuat pinter. Maka ada pepatah mengatakan taqaddumul aqli min ghairi tibin nafsi ka'alatin haddatin baina yadail majnun. Kepintaran otak tapi tidak dengan tibun nafsi. Tibun nafsi itu adalah penempaan jiwanya. Tanpa penempaan jiwa, tanpa penempaan mental, tanpa penempaan nilai-nilai moral, itu seperti kepintaran itu seperti golok. Di gambaran pinter otak itu seperti golok yang megangnya orang gila. Bedog dicakal kudu gelok, kabayang teu? Di Indonesia itu banyak orang pinter, tapi tidak tibun nafsi. Jiwa anak kotor, terbersih, rusak, pinter nate. Akal-akalan ngakalan jelema we ku pinter nate. Bulak balik undang-undang teh, kepentingan anak kaganggu, tong aya undang-undang ieu, urang robah ku undang-undang berikutna. Kaluarkeun perpu, kaluarkeun perda, kaluarkeun precet naon lah orang ngaranna. Terusnya dibulak-balik gitu. Ada undang-undang jelema dibolak ku jelema nyeuna oge. Dirubah ku jelema ge wajar. Undang-undang Allah siapa yang berani ngerubah? Kiamat atau undang-undang Allah dirubah? Itu bedanya. Jadi tanpa tibun nafsi rusak. Pengetahuan-pengetahuan yang dikuasai manusia tanpa tibun nafsi menghancurkan. Pasti menghancurkan.
Karena kemampuan otak manusia itu ada yang sifatnya konstruktif, memikirkan investasi jangka panjang, bagaimana generasi-generasi yang akan datang tetap bisa menikmati kemakmuran, kesejahteraan. Tapi ada yang sifatnya destruktif, hanya untuk saat ini, hari ini saya harus dapat apa, kedepannya mau seperti apa, nggak mau tahu. Itu destruktif. Makanya keserakahan dan sifat menghalalkan segala cara. Tak gitulah menurut ilmu, Quran, iman, begitu. Manusia tanpa iman tuh begitu, jadi ya. Maka jangan sebatas yang pertama ini. Yang kedua sekarang, ini untuk para guru nih, ya. Yang kedua, tahzibul akhlak. Fi nafsil insan. Tahzibul akhlak fi nafsil insan. Tahzibul akhlak fi nafsil insan. Neng? Neng? Artinya, transformasi yang bersifat menanamkan nilai-nilai moralitas. Transformasi yang bersifat lebih mengedepankan nilai-nilai moralitas. Lebih mengedepankan nilai-nilai moralitas dalam jiwa manusia. Ingat, sifat Islam adalah al-adlu, adil. Sifat Islam adalah istiwa, keseimbangan. Maka kita tidak boleh saling mengklaim kedua-duanya. Oh, itu lebih penting. Iya mah sabar teh teuing ulah. Sekarang kan zamannya sudah berubah. Ayo udah maraju di bidang sains dan teknologi. Kan soal moral mah kumangke salah, apalagi lebih fatal. Maka kedua proses transformasi ini harus terintegrasi. Jadi kedua-duanya dalam pola pengajian, ya, pola kedua-duanya dalam pola pengajian, kedua-duanya dalam pola pengajian harus terintegrasi. Bangun beres main bola juga deh. Tadi menang saha Hah? Inggris menang? Argentina lolos? Jadi bukan hanya asal ngajar, atau kita kesampingkan poin yang pertama, yang kedua kita genjot dengan mengesampingkan ini juga salah. Kedua-duanya harus dalam pola keseimbangan, yaitu terintegrasi. Makanya kajian MKS itu kalau mengurai ayat, penjelasan alamnya ada, gitu. Soal sains teknologinya ada, cuman sains dan teknologi yang diisi dengan nilai hudan itu beda. Kalau teori-teori sains dan teknologi diisi dengan nilai-nilai wahyu itu beda. Ketimbang teori sains dengan teknologi tanpa hudan, ngaruksak itu nanti. Karena beda orientasi kan, beda orientasi, gitu. Ya. Nah, maka bagaimana proses memadukan keduanya? Nah, saya buat satu gambaran, ya. Saya buatkan satu gambaran, satu ilustrasi. Data statistik hasil pengajian. Data statistik. Nah, ini kan pengetahuan umum kan? Ini pengetahuan umum. Tapi di Quran ada, bukan tidak ada. Data statistik hasil pengajian yang terintegrasi. Data statistik hasil pengajian yang terintegrasi.
Lihat bagian hitam dan bagian putih. Data statistiknya, lihat hasil ngaji ini. Sebelum Anda menemukan Quran Sunnah, sebelum pikiran-pikiran Anda bertemu dengan Quran Sunnah, maka posisi kolbu Anda zulumat. Posisi kolbu Anda zulumat. Gelap. Posisi kolbu Anda gelap. Posisi kolbu Nabi Muhammad sama. Wa wajadaka dolan. Lalu fahada. Kan? Posisi Anda apa lagi? Kullukum dolun. Gitu. Posisi Nabi Muhammad wa wajadaka dolan, pada awal sebelum menerima wahyu dolan. Hanya jangan diartikan sempit, sesat, jangan. Wa wajadaka dolan diliputi kebingungan karena belum ada bimbingan. Pokoknya manusia yang belum mendapatkan bimbingan linglung hirupna. Bingung, bingung. Punung. Nya linglung, nya bingung, nya punung. Ya lamun geus tingkat punung, aduh geus eta mah bodoh terus mah. Kalau sudah sampai ke tingkat punung, bodoh sanang-neng ayo. Mending mana? Mending sabar dicarekan ku guru mah. Ya tahu nggak Ustadz Yan bisa seperti ini kenapa? Saya dari kecil tidak dibiasakan baperan. Dari kecil. Bayangin, guru pertama saya yang mendidik saya baca kitab itu Kiai Haji Muhammad Maturidi, Allahumma gfirlahu. Siapa Kiai Haji Muhammad Maturidi? Kakek saya, adek langsung kakek Dadun. Adeknya langsung Kiai Haji Dadun Kohar. Itu galaknya, ngeri pokoknya, killer. Saya itu berapa kali digebuk ku beliau. Bahkan sholat pun kalau begini, sholatnya diinjak sama dia, beliau. Siapa wakil, suku tak kudu kieu. Itu sadisnya itu. Kalau zaman sekarang mah ditinggalkan. Saya didikannya seperti itu dulu. Tapi cara galakna tidak saya terapkan di ngajar. Lihat anak-anak SMP, anak SMK, betah ngajar dengan saya itu. Ya. Kenapa? Cara lama tidak saya terapkan, tapi manfaat lama saya terapkan. Itu. Masuk gontor, ngan disidang we. Itu zaman SD tuh. Digebugan, dicepret. Ya. Sampai telinga saya ini ada tapaknya tuh. Ada asarnya telinga saya. Kayak cacat. Ieu teh tapak naon? Tapak dijiwir ai kukuna teh kanal. Kiai Muhammad Maturidi teh kanal kukuna teh. Ai ngajiwir teh sok barjeng ngerakuheul teh dengan sia teh kudu apa-apa, kolewat getihan we. Dulu saya. Coba kalau sekarang. Kalau diterapkan lagi kayak begitu sekarang. Saya sampai keluar darah itu, netes. Galakna tuh. Tapi eta napal nepi ka ayeuna ajrumiyah, alfiyah, sapinah, matanbinah, jamul jawame, jauharul maknun, ilmu balaghah. Aduh nerap eta nepi ka ayeuna. Saya pakai semua itu untuk mengungkap ayat-ayat Quran. Bagaimana cara mengungkap ayat Quran yang lebih ilmiah lagi? Banyak bahan-bahan yang mempengaruhi. Masuk gontor, kulantaran sering telat bayar infak, uang makan, minang disidang. Ayo ngidang teh ya sarung ujungnya teh ditalikeun. Jeblot kos dirajam gitu. Dipoe di lapangan era teh. Batur mah susurian urang mah cicing we dipoe naha 3 bulan menunggak atuh. Sedih dah. Ya. Begitu masuk ke pesantren Adawah Cibadak, dapat guru walaupun kecil tubuhnya, mungil banget, tapi galakna eta. Sampai telinga kanan saya, telinga kiri saya mati lah. Kanan bisa mendengar, yang kiri yang nggak mendengar mah. Benar-benar. Nah, Anda melihatnya bagian kiri saya soalnya. Nah, ini saya terus terang ini tidak mendengar ini. Ini hasil digebuk ku guru ti gontor. Karena memang saya bandel anaknya, protes ngelawan wae gitu. Ya, batur ngapalkeun, urang mah bobogohan baheula. Itu kira-kira lah. Batur ngalapalkeun, urang mah nyanyi-nyanyi gitu. Dan misalkan si Andiano tileletikin. Ya. Tapi setiap ujian itu jelek-jelek amat, heran mah teh. Kalau dalam bahasa psikologis mah kelebihan saya audio visual. Ya.
Jadi walaupun tengah ngapalkeun juga barudak babaturan, urang mah nyanyi-nyanyi, isuk kan kulangan teh. Cuek kayak gitu. Begadang kadang-kadang malam-malam. Uyuhan jadi ustad oge kitu nya. Kalau ingat masa lalu lah gitu. Nah, itu satu gambaran. Tampaannya luar biasa. Hasilnya ada. Gitu tah. Makanya harus serius lah ngaji teh. Kudu serius mengkaji Al-Qur'an tuh. Karena kehidupan yang kita hadapi nggak bisa dengan main-main. Itu serius kehidupan urang teh. Negara keur kieu teh harus dengan serius lah mensikapina gitu. Tong asal-asalan nya. Nah, pada awalnya zulumat dalam kondisi gelap, dolan, lata lamuna syai'an. Tapi karena pengajian terus-menerus dilaksanakan, maka lama-lama muncullah fajar. Nah, ini gambaran fajar. Disebutlah fajar. Mulai ada secercah cahaya yang menerangi langit. Jadi waktu fajar itu, walaupun awan belum terlihat, tapi paling tidak langit sudah mulai tampak. Itulah secercah harapan setelah ngaji ke MKS. Harusnya begitu. Tapi apakah fajar terus? Tidak. Waktu duha. Kalau duha, cahaya matahari sudah terlihat. Walaupun boleh jadi awal muncul yang disebut dengan syuruk. Syuruk itu adalah awal duha sebetulnya. Syuruk itu awal duha. Jadi boleh awal duha salat 2 rakaat. Begitu mencelah matahari lagi, boleh salat 2 rakaat. Sebab salat duha mah tidak ada batasnya. Yang penting 2 ya gitu. 2 minimal. Nah, cuman kadang-kadang salah persepsi. Orang mengatakan salat syuruk. Padahal duha maksudnya. Cuman syuruk adalah awal tanda duha. Berdasarkan ilmu hisab, tanda syuruk jam berapa? Tanda duha yang disebut dengan awal, yang disebut dengan syuruk tadi, itu kira-kira jam berapa? Berapa menit setelah waktu subuh? Itu sudah bisa dipastikan. Makanya di dalam jam ini suka ada tuh syuruk. Waktu syuruk ada. Nah, disitulah waktu kita melaksanakan salat duha. Kan itu berdasarkan ilmu hisab. Apa duha? Sudah terang, langit sudah kelihatan. Awalnya memang matahari belum kelihatan, tapi kan bias cahaya mataharinya sudah nampak terlihat. Ya. Nah, kalau sudah tingkatnya ngaji lagi, maka muncullah nahar. Nahar adalah gambaran matahari sudah ada di atas kepala kita. Ketika matahari ada di atas kepala kita, lihat bayang-bayang kita. Bayang-bayang tubuh kita diinjak oleh diri kita sendiri. Itulah An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khofa maqama rabbih, tatkala qalbu telah total menerima Quran, wa nahan nafsa anil hawa. Gambarannya adalah bayangan kita. Bayangan kita injak langsung. Berarti apa? Bayangan hawa nafsu kita. Ingat, kehidupan kita itu dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Dalam benak pikiran saya, berdasarkan dorongan hawa nafsu, dibayang-bayangi keinginan memiliki rumah layak. Manusiawi itu hayang boga imah layak. Pengen punya rumah tuh kayak Pak Aen gitu. Ngalir, cai singkulucur, genah peting-peting duduaan. Ya, dibarengi dengan suara gemericik air. Aduh, mamah papah teh genah gitu. Hayang mah gitu, lain teh hayang. Dibanding ustadian, imah ustadian, sakuringan teh lain gerecek cai, tapi jelema nu laripuh, hahaha sakuringan teh. Jelema ku baringung ku duit atuh sakuringan. Coba, nya. Gang sempit, mobil gitu bisa asup, mobil ustadian nyangsang di mana, wae gitu akhirnya. Bukan tidak ingin. Uang pengen banyak, makanya terjun ke bisnis. Tapi bisnis liar wae geuningan. Lah hayang boga duit, masa bener nama teh hayang teu boga duit. Itu cuman berolah sigara teh ngadoakeun beunghar ka kuring teh. Sebab sieun lamun beunghar kawin deui. Eta nu dipikasieun teh jiga teh. Boa-boa dalam tahajudnya, ya Allah jangan sampai kaya raya, suamiku bawa gitu udah. Bisnis naon lagi gagal atuh heran. Curiga urang mah kamu udah teh. Ya. Kitu sugan gitu teh. Padahal poligami mah perintah Allah lain kahayang urang. Nah, urang mah nyalurkeun hawa nafsu hungkul. Nah, inilah nahar. Jadi nahar adalah cermin dominasi Al-Qur'an sehingga nafsu bisa dikendalikan. Nahar tuh. Prosesnya begitu. Cuman bagaimana setelah terjadi nahar? Summal ladzina yalunahu, kecenderungan kesadaran manusia menurun. Setelah Al-Madinatul Munawwarah tegak, berhasil dengan Futuh Mekahnya, maka Nabi Muhammad meninggal. Setelah Nabi Muhammad meninggal, baru terlihat kesadarannya mulai banyak menurun. Nah, itulah wal asri.
Jadi ini adalah menurun kembali tuh. Nah inilah waktu asar. Kata Allah, waktu asar adalah lafi husrin. Innal insana lafi husrin. Siap-siap, seluruh manusia akan menghadapi kerugian kembali. Kalau sudah tiba waktu asar. Makanya itulah gambaran perjalanan iman kita. Atau gambaran sejarah tentang iman seseorang. Kita harus begini posisinya. Segini tuh. Makin naik, imtak kita makin naik. Bertambah imtak kita terus. Tapi nafsunya mau mungkin hilang. Jadi gambaran yang gelap adalah gambaran hawahu. Gambaran yang putih adalah gambaran kolbu. Inilah buah dari hasil dari proses transformasi ilmu, mencerminkan pola pengajian menurut sunnah Rasul. Intinya apa? Melahirkan iman. Nah, oleh karena itu, mengatasi dua keadaan inilah maka surat 79 ayat 40 ya. Yaitu lahir imtak, kedua nafsunya mutmainnah. Nah gitu, lahir imtak, nafsunya mutmainnah. Nah inilah An-Nazi'at ayat 40. Jadi prosesnya harus seperti ini. Makanya harus dievaluasi. Ngaji teh gitu. Harus dievaluasi. Jadi kalau memang melahirkan imtak, maka karena iman adalah persoalan yang abstrak, perlu dikonkretkan. Cara mengkonkretkannya dengan melihat kriteria. Pertama, as-sam'u wa ta'ah. Ya, wahadai. Kedua, al-ikhlas. Ketiga, as-syukur. Keempat, al-hub. Kelima, al-istigol. Keenam, sobar. Ketujuh, as-siddiq. Itulah kriteria yang ketujuh. Sekarang kriteria yang kedelapan. Ngengkolan panjang deh itu. Kriteria yang kedelapan. Bab yang kedua. Ya. Di buku yang kedua. Halaman 2. Kriteria yang kedelapan di bab 2 halaman 2. Al-alim. Jadi orang yang beriman bertakwa itu memiliki karakteristik al-alim. 8 berarti ya. Al-alim. Mustahil orang yang beriman tidak alim gitu. Karena orang yang beriman itu as-sam'u wa ta'ah, mau mendengarkan. Berarti kalau hasil mendengarkan berilmu. Makanya beres ngaji kieu penambahan ilmu hayo. Atau memang jangan-jangan ngaji nama tapi ilmu penambahan, jangan-jangan begitu. Nah, sedangkan al-alim itu kita lihat penjelasannya. Alim adalah orang yang berilmu. yakni mengetahui berbagai hal, mengenal segala kondisi, merasakan kebutuhan umat akan ilmu. Jadi orang yang berilmu itu orang yang merasakan kebutuhan umat akan ilmu. Seperti saya, kenapa saya mau aprak-aprakan kayak itu kadil? Karena saya sadar mereka itu butuh. Walaupun tidak mengatakan butuhnya, walaupun terkesan halarese ngaraliat, pada sarana manusia itu butuh dengan ilmu. Maka orang yang berilmu harus tahu bahwa manusia itu butuh ilmu. Itu alim namanya. Ya, merasakan kebutuhan umat akan ilmu. Terus meyakini kebenaran pembuktian ajaran ilmu. Jadi orang yang berilmu itu orang yang yakin akan hasil. Orang yang yakin akan hasil gitu. Ini seperti tadi tuh. Tujuan pengajian la'alakum tadzakarun, prosesnya seperti ini. Dasarnya apa? Ya mau nabi karena tujuan model kieu lamun dasarnya lain Quran, lain hadis, atau lamun dasarnya bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nggak bisa. Maka dasarnya harus Al-Qur'an was Sunnah. Pokoknya lamun kajian-kajian naon bae oge, lamun dasarna lain ieu moal nepi kana la'alakum tadzakarun moal dijamin. Ya. Paling hanya sebatas tahu lah. Ayatnya Al-Mujadalah ayat 11. Lanjut ke halaman 3. Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Berarti orang yang berilmu adalah orang ulul albab. Apakah sama orang yang memahami ilmu dengan yang tidak? Enggak sama dong.
cara ngomongnya beda, sikap perbuatannya beda, ya, aktivitas yang dilakukannya juga beda, malah sama antara orang yang berilmu dengan yang belum berilmu. Ali Imran ayat 7, warasikhuna fil ilmi, orang al-alim adalah orang yang mendalam pemahaman ilmunya. Mata kula deet-deet teuing nyaho Quran teh kudu sing jero teh. Nyaho kana Quran teh kudu sing jero gitu. Kula deet gitu. Nah kemudian At-Taubah 122, harus ada sebahagian dari kalian, lamun umat Islam di Indonesia ayat 80%, maka dari 80% itu ayat 10% ya tuh anu hafal yang memahami kandungan-kandungannya sehingga bisa menjaga kemurnian Quran. Udah selamat. Cara bahasa Bung Karno, siapkan untukku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Nah, gitu kira-kiranya. Siapkan, cek Bung Karno, untukku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Nah siapkanlah ya. Siapkanlah 10% dari 80% kaum muslimin untuk fokus kepada mempelajari Al-Quran, maka guncanglah dunia. Gitu sarua wae. Toha 114, silahkan baca pelajari. Hadis-hadisnya, Abdulun nas al-mu'minun alim alladzi ini tija ilaihi nafa'a wa ini stugniya anhu agna nafsahu. Orang yang paling utama adalah mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka memberi manfaat akan ilmunya. Jika ia tidak dibutuhkan banyak orang, maka cukuplah bermanfaat ilmunya untuk diri sendiri. Al ulama warasatul anbiya, para ahli ilmu adalah sebagai pewaris para nabi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang terbaik posisinya adalah di sisi Allah adalah orang yang sangat dalam dan luas pemahaman ilmunya. Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Bayangkan kanu boga ilmu mah, langit minta ampun, bumi minta ampun, mang minta ampunkeun. Ya Allah, ampunilah Ustadian, cek tatangkalan teh. Ya Allah, ampunilah Ustadian, cek si Leoni, kucing saya. Ya. Alam ban. Cek si Amoy, cek si Kenzo, kucing-kucing saya tuh. Cek si Ocil, bocil maksudnya. Ya. Mereka pasti mendoakan saya itu kalau melihat kepada hadis Nabi ini. Ya Allah, berikan ampunan kepada Ustadz Jan. Kata alam tuh. Nah, itulah. Kan malaikat di langit berdoa. Langit ini, seisi langit ini dipenuhi oleh doa-doa malaikat kepada orang yang tekun mengajarkan ilmu. Anda kudu ngajarkan ilmu teh walaupun saayat itu. Jelaskan saayat. Didoakan ku para malaikat. Luar biasa. Ya. Nah, itulah ciri yang ke-8. Saya harus ke Jakarta, waktu terbatas, nanti kita lanjutkan. Nah, ikhwan sekalian, oleh karena itu proses ngaji harus benar, sehingga hasilnya pun akan benar. Proses ngaji harus sempurna, maka hasilnya pun akan sempurna, yaitu lahirnya kesempurnaan iman dan takwa kita. Demikian, semoga bermanfaat.